Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, lagi dibuka MC. Habis ini kita ngaji. Sehat semua ini. Tambah rajin gak ngajinya? Ini di Bogor, Masjid Rosniah BNR. Baiklah, tanpa berpanjang lagi, langsung saja kita simak putih-putih ilmu dari anak komponis untuk Alhamdulillah. Baik, kedengeran jelas suaranya? Silah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah. Kita berkumpul di tempat yang baik ini, cuacanya juga baik, kegiatannya baik. Ini juga dengan orang-orang baik. Suasana hatinya baik tidak? Gimana ini akhir bulan? Aman? Bisa. Nah, ya. Bapak kapan gajian Bapak? Aman ya. Pokoknya ibu-ibu tuh selalu ceria. Meskipun cicilan masih 15 tahun, tetap ceria ya. Karena yang bayar si Bapak, betul? Enggak ya, yang penting karena kita punya Allah ya. Itu jawaban paling tepat. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Saya lagi salam takzim kami pada gurunda yang mulia Ustazah Anggia Arumsari beserta seluruh jajaran terkait para bidadari Samara, para panitia yang rela menggunakan energinya, waktunya menjadi wasilah diadakan majelis ini. Semoga Allah angkat tinggi derajatnya ya, dimuliakan insyaallah. Ada yang baru pertama kali hadir? Orang Bogor semua tapi alhamdulillah. Yang di sini mah rutin ya insyaallah, dan tidak membahas sesuai tema, tidak tematik tapi ada kitabnya. Udah pegang semua kitabnya? Nggak apa-apa ikut dari tengah ya. Kita sudah nyampe hari ini itu hikmah nomor 145. Kalau di kitabnya berarti halaman 114 sebelah kiri ya. Yang belum ada mangga duaan sama kiri kanannya, atau nanti pun juga dibacakan. Bahkan nanti di YouTube juga ada ya kalau misalkan mau dilihat lagi. Tapi sebelum itu saya mau ngebahas ayat yang kita sering hafal ini dan selalu dibaca setiap kali pengen ngaji ya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa alaihi salam ketika akan berdakwah ya, mau menghadap ke Firaun. Dari surat Toha, bagus, ayat 25, 26, 27, 28. Artinya tahu? Rabbi shrahli sadri, artinya oleh Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan ya, kekakuan di lidah. Yafqahu qauli, agar mereka mengerti apa yang aku ucapkan ya. Ini
doa yang dikumandangkan ini Masya Allah ada makna luar biasa waktu dulu ditafsirkan oleh guru kami. Beliau bilang kayak begini, kenapa Nabi Musa minta supaya kekeluhan di lidahnya dilepaskan? Jawaban yang paling sering itu adalah tafsir mengenai dulu Nabi Musa tuh makan bara api ya. Jadi katanya bicaranya kurang lancar. Tapi ada ulama tafsir lain yang membantah hal tersebut. Karena kalau Nabi Musa itu gagap, bicaranya kurang lancar, maka tidak sesuai dengan ayat Allah yang lain. Yang dimana surat 14 Ibrahim ayat keempat. Ya, surat 14 Ibrahim ayat keempat. Yang di situ disebutkan bahwa Allah itu menurunkan Rasul, ya, menurunkan Rasul bilisanin qaumihi, dengan lisan kaumnya, linubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Ibrahim ayat 4 ya. Enggak yang kalau pengen sambil lihat. Jadi dijelasin bahwa Allah tuh ngutus Rasul dengan lisan kaumnya sendiri, dengan lidah kaumnya sendiri, untuk menjelaskan, mudah menjelaskan kepada mereka. Ya kayak kita ngejelasin sesuatu pakai bahasa Indonesia sama bahasa selain Indonesia, pasti lebih mudah dimengerti pakai bahasa Indonesia karena bahasa kita, ya. Maka beliau tapi nggak cuma sekedar membantah, tapi juga memberikan dua alasan lain. Kenapa Nabi Musa itu minta supaya kekeluhan di lidahnya itu dilepaskan? Yang pertama, satu, karena Nabi Musa itu pernah makan jasanya Firaun. Kapan kok? Ya kan Nabi Musa waktu bayi dia hanyutkan ke sungai. Yang angkat anak siapa? Iya, istrinya kan, lebih tepatnya. Istrinya kan dapat nafkah dari siapa? Firaun ya. Ngasih makan Nabi Musa secara tidak langsung adalah makannya paling susah itu berdakwah ke orang tua sendiri ya. Karena kita terlalu banyak makan jasa mereka. Tapi ya apa-apa, terus sampein aja. Kita bukan mengubah orang ya. Tenang aja ya. Maka Nabi Musa kena ini waktu berdakwah. Oh, kamu bukannya dulu bocah yang dulu saya kasih makan. Kenapa sekarang tiba-tiba nyeramahin saya? Aduh, kena ya. Sehingga pelajaran yang nomor satu dari ayat ini yang kita semua hafal, yuk, terutama yang sudah berada di jalan dakwah, baik dia juga mengajar, misalkan seorang guru, ya, maka jangan terlalu banyak makan jasa orang lain. Ini pelajaran utamanya, ya. Saya tidak bicara halal haramnya ya. Contoh, ada ibu guru misalkan, terus tahu, oh di depan teh ini restoran punya orang tua murid. Saya makan di sana pasti gratis. Terus pas makan di sana beneran gratis, halal nggak? Halal, nggak apa-apa. Tapi kalau suatu saat harus mendakwahi yang punya restoran, kena. Kamu bukannya dulu yang suka numpang makan ya? Nah itu kena tuh, ya. Jadi yuk, jangan terlalu banyak makan jasa, apalagi yang sebetulnya kita nggak nerima juga nggak apa-apa gitu, ya. Apalagi suka minta, aduh tangan di bawah, ya. Ya suka meminta sesuatu meskipun kadang dibecandain, mana tuh oleh-oleh, nggak, kenapa harus minta? Beli sendiri mampu, apalagi toh dikasih cuman gantungan kunci, kita merendahkan diri kita, jangan, ya. Kalau bisa biasakan udah ngasih, jangan minta. Kok orang yang dipinta juga nggak apa-apa? Iya memang, tapi menurunkan izah dan nggak jadi dosa, betul nggak jadi dosa. Tapi bisa menurunkan, ya. Karena kalau di dalam ilmu hadis ya, ilmu mustalah hadis untuk jadi sahih kan itu syaratnya 5. Saya cepat aja ya, karena kita tidak sedang bahas ilmu hadis. Ittasalus sanad, bersambungnya sanad, adalah rawi, rawinya adil, hafalannya dobit, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Nah, adil di situ bukan adil dalam bahasa Indonesia yang orangnya 4, pisang gorengnya 4. Berarti kalau pengen adil seorang 1, bukan kayak gitu, ya. Tapi adil di sini termasuk menjaga kehormatannya. Seperti misalkan kita kalau bayangin Imam Bukhari hidup hari ini di zaman sekarang, kayaknya nggak mungkin deh kalau beliau nongkrongnya di warnet gitu ya, sambil main game. Main gamenya mah nggak dosa. Kecuali kalau udah nyampe ninggalin sholat dan lain-lain ya. Kalau ditanya hukum main gamenya secara dasarnya nggak dosa. Tapi kayaknya kurang pantas gitu ya. Seorang imam besar nongkrongnya di situ.
Ya, jadi dosa mah enggak. Sehingga kalau misalkan tingkat keadilannya ini berkurang, bahkan bisa mempengaruhi nanti derajat hadisnya itu nggak jadi sahih, tapi jadi di bawahnya lagi. Ya, jadi gitu penting. Imam Ahmad contohnya, guru besar di Baghdad dulu, seorang imam besar, rebutan umatnya, murid-muridnya pengen ngasih bekal karena gurunya pengen berangkat haji, meskipun mungkin cuman sekotak makanan dan pokoknya pengen ngasih yang terbaik. Semuanya ditolak oleh beliau karena beliau nggak mau melakukan sesuatu yang ya beliau tidak melakukan apapun untuk mendapatkannya. Sehingga akhirnya waktu di Mekah Imam Ahmad nyari nafkahnya gimana? Kan nggak bisa kayak sekarang ya, haji cuman sebulan misalkan, bahkan yang paling cepat ada yang cuman 1 pekan. Karena dulu belum ada pesawat, perjalanannya aja luar biasa, gitu kan. Maka untuk nyari nafkahnya beliau waktu itu jadi kuli panggul di Mekah. Kalau ada kabilah baru datang, tawarin mau digotongin nggak barangnya. Kok emang nggak kenal dengan beliau? Nama beliau terkenal, tapi kan belum ada Google, belum tahu mukanya yang mana. Cuma dikenal, oh di Baghdad ada imam besar namanya Imam Ahmad bin Hambal, tapi mukanya yang mana nggak tahu. Dilukis, gimana sih sejago-jagonya orang ngelukis, semirip apa di zaman itu? Ini nggak tahu ya, dan nggak ngaku-ngaku, nggak pakai name tag, aku Imam Ahmad loh gitu, enggak ya. Jadi jaga ya, jangan terlalu banyak makan jasa, udah cukup. Karena kalau buat hidup pasti cukup, yang tidak cukup itu kalau buat gaya hidup ya. Nah, itu dia, pasti cukup, tenang aja ya. Dan tidak menghinakan seseorang ya. Kalau sampai misalkan oh ya mobilnya tidak sebagus yang kita dakwahi, enggak, saya habis nge-grab tadi ya, naik motor ya, diboncengin ya nggak apa-apa. Kalau di sini nanti Allah yang ceramah aja datangnya pakai grab, tugas saya bukan buat bikin kalian kagum ya, tugas saya bukan ngubah kalian, nyampein aja. Kapan kajian ini sukses? Kalau yang nyampein lillahi ta'ala. Mau yang datang jutaan orang, yang kagum, yang like, yang subscribe jutaan orang, tapi bicaranya tidak lillah dari hati, saya yang celaka, gagal ceramahnya ya. Jadi meskipun yang duduk dengerin dapat manfaat, hati saya yang dicek sama Allah. Dan lebih selamat yang ngajar di kampung-kampung, di desa, santrinya cuma 1, itu cuma ngajarin alif batasa, tapi lillahi ta'ala, dia tuh bisa jadi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Bab niat ya, ini luar biasa ya. Tadi ya, jaga jangan terlalu banyak makan jasa ya. Allah pasti cukupin kita kok ya. Punten ya, di luar ada yang nggak sholat nggak? Banyak. Di luar ada yang lagi maksiat nggak? Detik ini juga sekarang ada ya, tapi mereka tetap dapat rezeki. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Terus ibu udah segini nurutnya, para bidadari Samara segini nurutnya sama Allah. Kadang cuaca panas, ibu tetap tidak membuka aurat, panas-panasan, laki-laki aja gerah, apalagi perempuan pakai ciput, pakai kerudung, pakai gamis. Demi karena pengen nurut aja sama Tuhannya, terus Allah bakal jadi pelit gitu sama hambanya yang udah nurut? Mustahil ya. Dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti melulu, apalagi dekat sama yang punya dunia, nurut sama yang punya segala-galanya, terus dia jadi pelit, gak masuk akal di akal siapapun itu ya. Yang jelas-jelas hari ini detik ini lagi maksiat aja tetap ada rezekinya, gak langsung dimatiin, dicabut nyawanya ya. Tenang aja, itu yang satu ya. Yang kedua, kenapa Nabi Musa minta dilepaskan kekeluhan di lisannya? Yang kedua, karena Nabi Musa juga pernah ngelanggar aturannya Firaun. Kapan kok? Surat 28 Al-Qasas, sama orang Bani Israel berantem, dipisahin, ngeyel, pukullah salah satunya, meninggal. Sekali tonjok meninggal ya Nabi Musa. Lalu diceritakan kan akhirnya melarikan diri ke negeri Madian ya, sampai akhirnya menikah di sana. Ada
Kamu bukannya dulu pernah ngelanggar aturan juga ya? Aduh. Masalahnya kebanyakan diundang oleh diri sendiri ya. Coba Allah tiba-tiba ngazab nggak sih kalau misalkan dia nggak bikin sesuatu yang bikin Allah murka? Pasti kan diawali sesuatu. Dia selingkuh mungkin, dia mencuri mungkin, dia durhaka mungkin kepada orang tuanya dan lain-lain. Ya, hidup lempang lurus-lurus terus Allah bakal jahatin gitu dengan sengaja. Kok ada orang soleh yang diuji malah dengan kepahitan? Tapi beda. Kalau diuji itu kepahitan itu kan ingat ada dua ujungnya. Satu gugurin dosa, dua ninggiin derajat. Ingat apa bedanya? Kalau gugurin dosa perih banget luar biasa. Selingkuh, ketahuan, ditabok, dicabut hartanya, segala macam, dihinakan, viral, dihujat netizen, nah macam-macam ya. Perih luar biasa. Tapi kalau misalkan untuk yang kedua meninggikan derajat, ya contoh soleh udah, dosa terampuni para nabi misalkan, ujiannya tetap parah. Ya, apakah berat bagi mereka? Berat secara fisik, tapi bagi mereka enggak. Bismillah, weh, enggak rugi. Tetap jalan, nggak ada yang pundung, ya Allah kia-kia teuing atulah jadi nabi teh hanjakal, enggak ya, lempeng aja udah, mangga ya Allah, sok saya teh mau diapain, mangga silakan, yang penting kau suka, karena memang bahagianya udah berubah. Dulu bahagianya adalah apapun yang dia suka, sekarang bahagianya adalah apapun yang Allah suka. Ya, ngerasain. Bagi yang udah biasa sholat, mulai duha, mulai tahajud, ingat awal-awal dulu doanya apa? Ya Allah utang lunas, ya Allah pengen ini, ya Allah suami saya begini, ya Allah anak-anak saya begini. Terusin sampai entah nanti akan ada suatu hari doanya akan berubah. Ya Allah izinkan saya tiap hari, ya Allah izinkan saya mati dalam bertahajud kalau diizinkan, ya Allah. Ya Allah izinkan saya punya iman ini sampai mati. Ya Allah izinkan saya bisa merasakan nikmat ketika ibadah. Ya Allah izinkan saya tidak pernah kehilangan hidayah ini. Ya Allah izinkan saya selalu gagal setiap kali akan bermaksiat. Jangan doanya kayak gitu lama-lama. Bahagianya udah bukan yang dia suka lagi. Udah, aku udah selesai dengan duniaku, terserahlah. Bismillah. Banyak yang udah punya lebih banyak dari aku juga lebih menderita. Dan banyak yang punya lebih sedikit dari aku kok lebih bahagia. Aku sudah cukup ya Allah. Bismillah. Terus tadinya sholat yang lainnya pun kalau misalkan beres subuh punya permintaan, sekarang yang di beres sholat subuh yang didoakan, alhamdulillah ya Allah tadi malam kau telah mengizinkan hamba tahajud, semoga nggak pernah bolong lagi. Terus oh enakku punya hati kayak gitu ya, ibarat dia tujuannya udah berubah ya. Bagi yang suka ngoleksi perangko, buku komik, hilang buku komiknya satu kan nangis, karena buku komiknya segala-galanya. Tapi bagi yang tujuannya misalkan dia ganti hobi, misalkan, aku mah sekarang pengen jadi pemain bola, sekarang komiknya hilang, biasa aja, karena keinginannya udah berubah. Ya, kalau misalkan kalau nggak diganti-ganti nih, kita yang kita pengen dunianya terus, bukan yang punya dunianya, kan capek. Bukan berarti nggak boleh punya, silakan dikejar. Tapi lebih enak kejar yang punya dunianya daripada ngejar dunianya, gitu kan? Udah. Ya. Ada yang kayak tadi lah, ada yang pengen banget roti, pokoknya pengen roti. Ada bela-belain nyuri, ada yang bela-belain ngebohong dan lain-lain. Ada yang pakai cara lain. Dia tahu itu yang punya tokonya, dia berbuat baik, lillahi ta'ala, bukan untuk macam-macam. Allah bolak-balikan hatinya. Kamu katanya suka ada pengajian ya, saya sponsorin deh roti. Malah jadi hujan roti. Ya, tenang aja, gak rugi. Ya, tadi ya, dari ayat yang tadi segitu pendek, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu ada pelajaran luar biasa ya. Jaga dirinya, jangan terlalu banyak makan jasa orang lain. Terus yang kedua,
Ya udah, kalau pengen berdakwah memang yuk jaga diri kita. Jangan ngelakuin sesuatu yang membuat kita turun. Ya. Jangan meminta-minta, jangan berbuat yang menurunkan izzah lah. Mereka semua menjaga kehormatannya, ya. Insya Allah. Dan dibalik itu semua, Masya Allah, kita tahu ya, para nabi, kalau ditanya dari sekian banyak miliaran manusia yang pernah Allah ciptakan, bahkan lebih ya, Allah yang tahu berapa jumlah tepatnya. Tapi dari semua makhluk tersebut, kan yang paling mulia adalah para nabi, ya, dan yang mengikuti para nabi. Nah, mereka semua ahli ibu ternyata di bidang masing-masing. Nabi Nuh jago bikin kapal. Guru saya Ustaz Budi Ashari pernah mengumpulkan literatur tentang kapalnya Nabi Nuh, lalu dibawalah itu ke kajian sekolah tinggi perkapalan, ketemu dosen-dosen dan guru besarnya, dikasih lihat ke dosen-dosennya, dijawab, ini siapa bisa bikin kapal kayak gini, kami nggak sanggup. Oh, ini kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, ahli. Nabi Idris menjahit, ya, sebelum zamannya beliau pakaian kayak ihram, dibuntel-buntel doang, nggak ada gamis, nggak ada celana potongan kayak gini atau kemeja, kaos, nggak ada, ya. Maka adanya kayak ihram. Tapi beliau juga berdakwah. Rasulullah orang Quraisy, jago dagang, Bu. Allah yang maktubkan dalam Al-Quran, ila fihim rihlatas syita iwas soif. Dia rihlah, melakukan perjalanan nih, jalan-jalan. Apa bedanya tapi rihlahnya kita sama rihlahnya orang Quraisy? Kita rihlah ngabisin duit, mereka rihlah jadi duit. Beda ya. Pergi ke utara, ke negeri Syam, jadi rezeki, bisnis. Pergi ke Yaman, ke selatan, jadi rezeki, bisnis. Pada pinter dagangnya, ya. Tapi mereka semua berdakwah. Apakah semuanya ceramah? Oh enggak, dakwah kan enggak cuma ceramah, ya. Ibu datang ke pengajian, mingkem, enggak ngomong apa-apa, zikir dalam hati. Tetangga ngeliatin, kok enak ya, saya perasaan ngejar duit terus, udah lebih banyak uangnya dari dia, kok tidak bahagia juga. Dia mah cengangas, cengenges, senyum, tenang gitu ya. Apa gara-gara pengajian ya, saya ikut deh. Dakwah itu, Masya Allah, ya. Jadi ngelihat berdasarkan perbuatan kita, ya, maka itu juga dakwah. Berada di jalan ini, ya. Tapi guru kami mengingatkan, kalau saya diajarinnya, beliau agak teriak-teriak memang, ya, agak keras, dan diingatkan seperti ini. Maka siapapun yang sudah berada di jalan ini, aktivis dakwah, pengurus majelis taklim, yang ceramah, yang dia guru, yang dia punya murid, siapapun itu, kayak diingatkan, lihat kembali niatnya. Ya, maka kalau ada yang berada di jalan ininya cuman karena nggak keterima ngelamar di perusahaan lain, punten, ada aja anak komunitas aktif nih sekarang. Kenapa aktif? Ya karena lagi nganggur, ya. Udah gitu ngelamar di perusahaan yang diidam-idamkan, belum keterima. Keterimanya di mana? Jadi guru misalkan, guru SD, guru SMP. Jadi ngajar itu bukan tujuan utamanya, bukan passionnya, bukan minatnya, cuman karena punten nggak kepilih di perusahaan yang dia idam-idamkan, ya. Maka waktu itu beliau bilang malah sampai mohon maaf ya, pulang kalian sana, ya. Dibilang disuruh pulang, disuruh jangan mengajar, jangan berdakwah. Kalau tadi tujuannya salah, ya. Karena beliau menambahkan, silakan dicek, tidak ada sejarahnya sejarah peradaban dibangun oleh orang yang mengajar karena terpaksa. Orang ngajarnya aja kepaksa. Udah nih bikin tugas, udah PR. Terus tahu-tahu anak itu kita harapin jadi hebat gitu. Itu gimana ceritanya? Apalagi ngecek hebatnya dari nilai bisa beli, kunci jawaban dijual, nggak usah sekolah ijazah juga bisa dibeli. Tahu-tahu mimpin rakyat, jutaan rakyat. Itu gimana ceritanya? Ya. Dan kami mengingatkan kembali, ingat, tujuan pendidikan dalam Islam itu bukan bikin pinter. Kita kalau ditanya, nyekolin anak biar apa?
Pinter, punten, pinter bagus. Tapi tujuan utamanya bukan bikin pinter. Tujuan utamanya adalah surat 62 Al-Jumu'ah ayat kedua. Ya mangga harus sambil dilihat ini ya. Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat kedua. Jadi tolong dibacakan terjemahannya ya. Saya bacakan Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, minta tolong terjemahannya dulu sambil di situ. Ia mengutus Rasul kepada kaum yang terdahulu dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jazakillahu khairan asadah. Masyaallah. Lihat ya. Rasul ini diturunin nih dari golongan kalian sendiri. Yang pertama untuk membacakan ayat-ayatnya. Lihat terusannya untuk apa? Wa yuzakkihim, menyucikan. Lebih tepatnya apa yang disucikan? Menyucikan. Ingat? Iya. Punten ya. Bicara pinter, kapan sih kita kekurangan orang pinter? Yang jelas-jelas punten nyembah berhala, nggak sholat, ada IQ tinggi, ngelihat sebentar apal, terus gak lupa-lupa lagi. Kita ngapalin lama, cepat lupa, ada yang kayak gitu, ya. Terus kalau ada maling bodoh, malingnya pengen nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malah dianya yang ketangkep karena bodoh, ada. Maling bodoh. Tapi kalau misalkan malingnya pinter kan repot. Yang nyurinya sendirian, yang kelaparan jutaan rakyat. Ah ini repot ya. Kan ya udahlah, sing bersih jiwa. Jiwa bersih, ilmu mungkin nyari sendiri. Ah pengen belajar, ah pengen ngaji, ah pengen berbuat baik. Tapi dia kan jahat sama kamu. Akan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Weh. Gak ada niatan yang lain. Udah. Nyiciin jiwa. Apa Rasul datang ke kaum kafir Quraisy pengen bikin mereka pinter gitu? Kan tadi udah disebutin orang Quraisy mah pada pinter-pinter, jago dagang, pengusaha sukses, ya. Enggak, udah pada pinter, ya. Maka Rasul datang untuk menyuciin jiwa. Udah bismillah, saya bicara pinter-pinteran mah kalah jauh sama Google, kalah dengan guru-guru lain. Tapi mudah-mudahan dari pertemuan ini yuk yang berubah hatinya. Tambah baik, tambah dekat sama Allah, tambah takwa. Nah Allah itu yang ubah, saya mah nggak bisa apa-apa. Yang bicaranya aja masih banyak dosanya. Allah aja yang nutupin. Tapi pelajarannya tadi ya, insya Allah. Yuk, Allah yang jadi tujuannya ya. Jangan ada niatan lain atau punten lah. Ah datang kajian. Kenapa? Ya ada kosong lah, libur ya. Kalau lagi nggak ada kegiatan yang lain, ya sudah, kegiatan yang lain nanti pas kosong baru ngaji. Ah jangan waktu sisa tuh, ya. Kalau bisa diprioritaskan, ya. Kita sendiri suka diprioritaskan, betul? Contoh, kenapa kamu nggak balas WA saya? Sibuk, bohong. Ibu cuman belum jadi prioritasnya dia aja, udah gitu aja. Iya. Anak sekolah nih Bu, kenapa kamu galau si Fulan gak balas WA aku, katanya sibuk, bohong, kamu belum ditaksir aja sama dia, makanya gak di WA, iya gitu. Makanya kalau pengen, jangan sibuk ngejar dianya, sibuk ngejar pencipta dianya, nanti Allah kirimkan yang soleh, tenang aja, ya, Insya Allah. Di sini udah nikah semua ya, udah nikah semua, Hah? Belum? Ada yang belum? Ada yang belum? Ah, Masya Allah. Ada yang jomblo, tolong bedakan jomblo dengan janda tapi ya, tolong. Masya Allah. Semoga dapat jodoh yang soleh ya. Ingat tidak rumusnya? Jangan nunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu Allah jadikan. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu nanti Allah kirimkan yang soleh. Gampang kan? Kok solehate gimana? Nurut, udah ya. Kata Allah gitu, udah. Jangan dibantah. Kata Allah ulah, jangan ya.
Kata Allah lakuin, udah beres segitu doang. Tinggal nurut ya. Nggak harus apa manjat tebing dulu, apa salto berapa kali dulu, angkat dulu. Enggak, nurut ya udah. Yang harus diangkat apa? Selimut, bangun subuh udah. Nggak seberat barbel kan selimut. Oh, tapi kadang bagi sebagian orang angkat selimut di saat subuh itu masya Allah beratnya. Angkat katup mata di saat subuh, oh itu masya Allah beratnya. Udah diginiin, nutup lagi ya. Kalau di kartun Tom and Jerry mah sampai diganjel pakai batang korek. Ya, masya Allah. Udah tenang aja ya. Yuk kita masuk ke kitabnya ya. Ya halaman 114. Tapi tadi hikmahnya inget ya. Itu ada pelajaran luar biasa dari Rabbi Syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bismillah. Ya. Kita sempurnakan dulu adabnya terhadap penulis kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa li walidina wa li masyayikhina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lihat hikmah nomor 145. Minta tolong dibacakan. Tafadhol oleh siapa? Siapa yang menghormati kepadamu sebenarnya hanya menghormati keindahan tutup Allah kepadamu. Oleh karena itu, seharusnya pujian itu dari Tuhan yang memuji engkau, bukan pada orang yang memuji dan terima kasih kepadamu. Baik, qala al-musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi Kitabil Hikam, man akramaka innama akrama fika jatrihi falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Siapa yang hormat kepada kamu nih, kata beliau. Ada orang hormat sama kita. Sebenarnya yang mereka hatin itu adalah keindahan tutup Allah kepadamu. Ingat pertemuan sebelumnya kita bicara tentang tutup Allah ada dua. Ada Allah nutupin dosa seseorang, ada Allah menutup orang itu dari dosa. Jadi tiap kali pengen bikin dosa gagal aja melulu. Mana yang lebih mahal? Dosa kita ditutupin atau kita selalu ditutup dari berbuat dosa? Mana yang lebih mahal? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Ya. Kedua. Tapi kadang kita kalau tobat, kalau berdoa, apa yang lebih sering kita minta? Ya Allah tutup, ya Allah. Saya malu, aib saya kebuka. Yang nyuruh berbuat aib siapa? Kalau bicara jujur. Ya. Tapi ada orang yang doanya lebih bagus ya. Ya Allah, selalu gagalkan. Selalu tutup saya dari berbuat maksiat. Pengen maksiat gagal, pengen maksiat gagal. Oh, lebih luar biasa ini daripada, karena kadang salah fokus kan. Masalah terjadi, yang lebih sering dipikirin apa? Gimana caranya masalah ini beres? Ada yang lebih penting, yaitu gimana caranya gara-gara masalah ini saya diampunin Allah. Itu lebih mahal, betul? Coba, masalah beres, netizen kembali mencintai, orang-orang kembali memuji, orang-orang tidak ada yang membenci, tapi belum diampunin Allah karena nggak tobat-tobat. Itu dapat apa meninggal? Emang kita ke surga pakai pujian makhluk? Enggak. Tapi misalkan, oke, masyarakat masih menghina, masih ada yang mencibir, masih ada yang julid, tapi sudah diampuni Allah gara-gara dosa, gara-gara masalah tersebut. Tobatnya tobat nasuha, meninggal, udah bersih, aman. Dan kalau Allah sudah menganggap seseorang bersih, mudah bagi Allah. Dibulak-balikin aja hati orang jadi nggak benci lagi sama kita. Jadi tadinya tidak suka jadi simpati, mudah bagi Allah. Ya. Nah, maka dilanjutkan di hikmah nomor 145 ini. Siapa yang kamu hormat nih, siapa yang orang itu hormat sama kamu, yang hormatin kepadamu, sebetulnya yang dihormatin apa? Indahnya tutup Allah kepada kita. Udah tutup kan? Orang lain nggak tahu kan kita hati terbesit apa aja, maksiatnya apa aja, pas sendirian pernah ngapain aja, orang nggak pada tahu kan? Orang taunya apa? Ih, si ibu itu mah ya Allah pakaiannya aja syar'i,
Nongkrongnya aja selalu di pengajian. Anak juga pada ngaji. Rumah tangganya terlihat baik-baik saja. Ya. Orang yang lain pada sibuk mikirin utang, dia malah bisa ngasih utang ke orang lain. Wah, luar biasa. Nggak tahu isinya tapi dah Allah tutup. Makanya sejatinya ya, kalau kita lagi dipuji orang, faktanya tuh dua. Apa? Satu, kita dipuji karena ditutup aibnya sama Allah. Dua, yang dipuji itu aslinya Allah, bukan kitanya. Betul? Contoh, ibu cantik, emang ibu bikin sendiri wajahnya? Bikin alis aja bingung. Jangankan suruh bikin orang, ngegambar orang aja nggak bisa. Nggak. Ya, kadang manusia dengan bangga kita diingetin lagi, ya Allah, jangankan bikin manusia, gambar manusia aja. Coba ibu suruh gambar manusia, buletan, tak garis, tangan dua kiri kanan, mirip sama orang? Enggak, kayak biting, itu mah ya, kayak lidi ya. Digambar mirip. Saya berusaha pernah waktu itu. Teh Yuna minta gambarin dong, bikin. Malah dibilang katanya, ini gambar monyet atau kuntilanak katanya. Padahal berusaha, ya Allah, hidung teh kayak begini, ya Allah, saya gambar manusia aja nggak bisa. Apalagi bikin manusia, bikin tangan, bikin mata, bikin hidung, bikin alis. Enggak ada. Terus kita ngerasa layak dipuji, padahal ini semua bukan kita yang bikin. Enggak, aslinya Allah yang dipuji. Wah, kamu hebat ya, juara sepak bola, nggak capek-capek larinya. Yang ngasih stamina Allah, paru-parunya panjang, nafasnya itu dari Allah. Ya. Allah mau tinggal dibikin kepleset, kepelitek, keseleo, nggak bisa main bola. Ya. Nggak usah keseleo ya. Salah makan sebelum bertanding, kepedesan, ke toilet melulu, bolak-balik, mules, nggak jadi tanding. Ya. Gitu aja manusia teh. Ya. Jadi aslinya yang dipuji adalah Allahnya, ada bukan kitanya. Kitanya mah kieu ya gitu aja. Oleh karena itu, beliau melanjutkan, artinya, oleh karena itu seharusnya pujian itu pada Tuhan, pada Allah yang menutupi engkau, bukan pada orang yang memuji dan terima kasih kepadamu. Ya, kadang kita bisa ngelihat ya, luar biasa ini mobil. Penasaran kan? Siapa yang bikin? Oh, ternyata si fulan, orang Jepang, orang Amerika misalkan ya. Nah, kita nggak mikir, siapa yang bisa bikin otak sehebat ini ya? Kudu nyambung ke situ ya. Luar biasa ini gunung teh indah. Kepikiran siapa yang bikin gunung? Nih. Kudu nyambung gitu. Ya Allah, ini kamu teh hebat, tulisannya bagus. Enggak, kepelitek sedikit nulisnya jelek lagi ya. Bikin, oh, siapa yang bikin manusia bisa ngelakuin ini ya. Pemain bola luar biasa itu, tendangan bisa sintir, tendangan pisang, belok bolanya. Pikirin, Allah yang bikin dia. Karena kata kalau udah belajar ilmu beginian tuh, terus nonton bola bareng, katanya nggak seru katanya. Ayo dukung yang mana? Dukung weh, udah pasti menang, udah Allah tentuin di Lauh Mahfuz. Nanti skornya berapa? Udah Allah tentuin ya. Kalau kata Allah 2-2 pasti 2-2. Kata Allah 0-0 pasti 0-0. Mau dia lari, jungkir balik, ditendang sekencang apapun, nggak akan jebol ya. Terus kamu dukung siapa? Lihat weh, udah siapa yang dukung ya. Udah ditentuin. Nggak seru ya. Udah gitu masih diomongin beres pertandingan. Aduh, seri satu sama. Coba aja tadi tendangan yang terakhir. Nah gimana? Nggak bisa mundur lagi ya. Orangnya udah nendang, pertandingan udah beres, gimana mau diulang? Masih diomong, udah Allah tentuin tendangannya kudu melenceng. Gitu ya, insyaallah. Itu tembakan harusnya masuk, enggak? Kata Allah nggak masuk. Kalau ternyata nggak masuk, berarti kata Allah yang terbaik adalah nggak masuk. Udah tenang. Ya. Kudu gimana tuh? Ya. Prototin, gol. Kok nggak ikut senang? Udah tertulis di Lauh Mahfuz, sudah pasti kudu gol ya. Bosen nontonnya ya, kurang seru teh ya. Tapi udahlah, udah Allah aturin. Yuk ingatnya ke Allahnya. Jadi gitu ya. Jangan terlampau bahagia dipuji. Dan aslinya yang dipuji bukan kita, tapi Allah. Kamu teh hebat ya, cepat menghafalnya. Allah yang bikin apal, bikin nyangkut di kepala.
Coba beres di wisuda, profesor, doktor, fulan bin fulan, berentet, we gelar panjang. Turun dari panggung wisuda, cangkang cau, kulit pisang, ngegeledag, jedag, ya. Nama sendiri ge lupa, ya. Boro-boro ilmunya, ya. Amnesia, ya. Insya Allah. Jadi, manusia mah gitu aja. Gampang lupanya. Gampang terpengaruh, ke distract. Tapi kudu sing bahagialah, tenanglah, kita punya Allah. Kemarin punten ya, ngelihat ada entah parodi, entah apa itu. Jadi orang-orang teh pada mengikuti, mereka nyalain musik, terus mereka joget-joget. Dan punten ya, memang bukan orang Islam. Saya teh renungin, ya Allah, dan mereka teh mungkin boro-boro tahu Allah itu siapa, boro-boro tahu Islam itu apa. Mungkin sebelumnya ada yang habis minum, mungkin sebelumnya ada yang gak pernah beribadah sama sekali dengan agama apapun, bahkan mungkin ada yang ateis. Tapi dilihat wajahnya, kok pada bahagia mereka ya. Maka kita yang ngakunya kenal Allah, tahu syariat, tahu ngaji, dia sholat, dia ibadah, kok sulit bahagia? Kalah sama yang jelas-jelas mungkin punten. Ada yang mereka sama-sama joget, tapi mohon maaf tangannya megang minuman yang jelas-jelas dilarang. Ya, masa eleh, yuk lah. Jangan kalah sama yang mereka bisa bahagia. Masa kita punya Allah sulit bahagia? Pengen apa-apa, tinggal minta. Allah nggak mungkin nggak dengar, pasti dengar. Ya, nggak dikabul karena pasti itu kurang baik buat kita. Berarti kita lagi ditolong. Dikabul, ya tinggal disyukurin, karena disyukurin berarti tambah banyak. Ya, harusnya lebih mudah bahagia kita daripada yang tidak sholat ya. Masa kita yang punya Allah bisa minta kapan aja, selalu diurus, lebih sulit bahagia daripada yang punten lah. Allah nggak tahu, ibadah nggak tahu. Ya, karena aneh ya, harusnya makin beriman makin bahagia beneran ya. Nah, kalau misalkan makin beriman, ngakunya makin beriman tapi tidak makin bahagia, oh ya sudah, berarti harus ada yang disempurnakan mungkin imannya ya. Iman teh gimana sih kok? Jadi maksudnya kok makin tinggi iman, yang makin kelihatan yakinnya, makin yakin. Karena orang yakin itu tenang, Bu. Contoh, kita nyiapin 2 botol, 1 isi susu, 1 isi racun. Kita sendiri yang nyiapin, kita sendiri yang naro, yang sehat yang di kanan, yang racun yang di kiri. Yang lain nggak tahu, ayo pilih 2 di antara 2 ini, kalau minum tambah sehat, kalau minum bisa mati. Aduh, berarti 50-50 nih. Yang mana ya yang sehat ya? Yang kiri atau yang kanan? Bingung ya nggak? Tapi kita yang tahu. Kan saya yang naro, saya tahu itu yang kanan yang sehat. Mau dikomporin orang kayak pilih yang kiri. Kalau yang kiri kamu gini, kalau yang enggak, udah tahu, pasti kudu yang kanan. Enak kan? Tenang, karena tahu. Atau coba ibu pernah lihat pintu ini, Bu? Nih lihat pintu ini, Bu. Tahu nggak di dalamnya ada apa? Enggak ya? Tengah malam, jam 12, gelap, nggak ada lampu. Ibu suruh masuk ke ruangan itu. Takut, dalamnya ada apa? Bingung, ya. Taunya besoknya siang dibuka, isinya mic buat azan. Udah naon lagi. Ya. Berarti tadi malam kita takut gara-gara apa? Pikiran kita macem-macem dan karena ketidaktahuan, betul? Coba kalau kita tahu. Punten lah, udah tengah malam. Tapi kita benar-benar tahu di dalamnya nggak ada apa-apa. Mic 1 buat azan. Ya, masuk. Udah hafal, tahu nggak akan terjadi apa-apa, betul? Kita takut sama gelap bukan karena gelapnya kan? Karena tidak tahu di situ ada apa. Ketidakyakinan itu yang membuat kita jadi takut. Coba kalau orang yakin, waduh riba nggak boleh, tapi saya tahu ini nggak boleh, pasti kebaikan buat saya. Lempeng, nggak takut ninggalinnya juga. Istilah, ya. Sama diri ini dulu yang bikin ragu untuk ninggalin kerjaan yang di Thailand, bisnis yang di Thailand. Awalnya sempat ragu, nggak takut. Saya di Bogor terek naon, mau ngapain? Di sini dapat uang besar. Kalau pulang pengen apa? Muncul ketidakyakinan kan, takut kan.
ngerasa tidak yakin dengan janji Allah. Ada ketika akhirnya dilihat coba burung pergi nggak tahu mau kemana, pulang kenyang, ya. Janin dalam perut, sholat nggak bisa, kerja nggak bisa, ibunya makan apa aja masuk vitaminnya, nutrisinya. Rezekinya yang datengin janin, bukan janinnya yang nyari rezeki, ya. Jadi, yuk sing yakin, ya. Kan bedanya kita sama orang-orang yang lebih soleh, cuman diyakinnya aja, ya. Kita sama-sama tahu nih, hukum sholat itu wajib. Cuman mungkin bedanya, beliau yakin betul sholat itu menolong hidupnya. Kita nganggap sholat masih, repot nih, udah mah make upan, kudu lagi, aduh mana hitut lagi tadi, ya. Aduh, kudu pengen jaga wudu. Aduh, padahal tadi udah pakai toner, udah pakai serum, udah pakai krim siang. Sekarang kentut harus wudu lagi. Aduh, mana satu paket krimnya mahal, 1,5 juta, kan repot tuh. Tidak usah menjiwai begitu, Bu, ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ini dah sing yakin, sila. Ingat keyakinannya Nabi Ibrahim waktu harus masuk ke dalam api. Beliau kira-kira yakin nggak kalau api itu panas? Yakin, udah tahu, udah api teh panas dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, api itu panas, bisa membakar. Beliau yakin tentang hal itu. Tapi beliau lebih yakin tentang 3 hal daripada yakin api itu panas. Ingat, 1, kalau kata Allah saya harus mati, nggak usah pakai api itu, nggak usah pakai apapun. Kata Allah mati, mati. Ya. Kalau kata Allah akal mati, mati. Mau tanpa api, tanpa apapun, mati. Keyakinan yang kedua, kalau kata Allah saya nggak bakal mati, jangankan api, mau gunung meletus, mau gempa bumi, mau tsunami, mau meteor jatuh, kata pencipta saya, pemilik saya nggak mati, nggak akan mati. Yakin. Yang ketiga keyakinannya, kalau saya udah ngelakuin ini untuk Allah tetap mati, maka Allah pasti akan memberi balasan yang lebih baik setelah kematian ini. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada panas nih, api ini. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuknya. Bedanya di mana? Yakin weh. Ya. Yakin aja, istilah. Aduh, bentar lagi Jumatan. Kalau saya nggak narik gimana nih? Udah nggak usah Jumatan, narik we angkot 1 jam. Setelah diberes narik, Pak tadi narik nggak Jumatan? Iya, dapat duit berapa triliun ninggalin sholat Jumat 1 jam teh? Triliun ngaco dapat nih 75.000. Demi 75.000 Pak, ninggalin sholat. Bapak itu nggak ada 75.000-nya, nggak ada 100.000-nya, gara-gara sholat 1 jam Bapak kita tetap baik-baik aja Pak. Punten ya. Semakin bertambah iman semakin yakin, udah tenang aja, ya. Ini kalau nggak pakai produk yang diboikot ini gimana nih? Gimana kulit saya? Saya cocoknya dengan skincare yang diboikot itu loh. Skincare deh, ya, Masya Allah. Tenang ya dah, istilah ya Allah saya ngelakuin ini bukan karena apa-apa, pengen mendukung Palestina, tidak ingin mendukung kekejaman Zionis Israel laknatullah, ya. Udah murni nah itu aja. Perang nggak bisa ngikut, donasi sakieu-kieuna duitnya segitu-gitunya. Apa tuh yang dibantu? Ya udah minimal jangan bikin mereka tambah kaya, tunjukkan keberpihakan kita. Akhirnya kita nggak jadi dilarang beli, kok cuman ganti merek. Jadi yang UMKM, ayam goreng, jangan khawatir, kita punya kendor, Kentucky dorong, di mana-mana ada, ya nggak? Ya. Lebih enak kadang kalau mau jujur, pakai ayam geprek, pakai apa, pakai sambal geprek, waduh, bisa request, bawangnya banyakin, enak ya, harga lebih murah, nasi masak sendiri di rumah, ya. Nggak usahain, lega gitu ya. Seporsi yang diboikot bisa beli 3 porsi buat yang diboikot, buat yang tidak diboikot, ya. Udah jauh lebih mahal itu gitu ya. Alhamdulillah, nggak usah ragu, tenang aja. Dan udah ngelakuin itu untuk Allah, bismillah. Kita sering bahas ya masalah rezeki, tenang.
Kalian, saya, semua manusia dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin waktu kita masih di alam rahim diterima semua. Itu gak boleh mati ibu, pokoknya bu. Ya, ingat cerita orang yang jatuh ke sumur? Saya dapat dari guru kami, dari AA waktu itu. Orang jatuh ke sumur, cemplung, minta tolong, lewatlah orang, diturunin timba, naik ke atas. Naik ke atas biar tenang, dia lagi bawa susu, dikasih minum. Beres udah tenang, udah minum, ditanya, bapak kenapa pak bisa jatuh pak? Diperagain, gak tahu ya, saya tadi cuma berdiri di sini nih, jatuh lagi. Ya. Tapi yang kedua, jatuh yang kedua, meninggal. Kata guru kami waktu itu, lihat, orang itu masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya pun naik tuh. Udah kejemput segelas susunya lagi, ada habis rezekinya, baru boleh mati. Dia udah gak bisa kerja kok, gak bisa jalan, cuma bisa terkapar di ranjang. Kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Ya, tenang, gak akan mati, gak boleh ibu mati. Sebelum rezeki yang udah Allah janjiin bakal dipunten bu ya. Bicara pemboikotan, ibu tahu negara Cina? Tahu ya, negara dengan penduduk terbesar di muka bumi, dengan aturan yang mereka punya aturan yang namanya embargo, mengembargo diri mereka sendiri. Jadi bu, di Cina itu bu, Google nggak boleh masuk, Facebook dan lain-lain nggak boleh. Terus dengan mereka sengaja ngeboikot produk-produk tersebut, diembargo, apakah rakyatnya pada ngambek gitu? Pemerintah nih bikin mati saya. Enggak. Tambah kreatif. Mereka punya Google sendiri, namanya Baidu. Mereka punya buat penjualan sendiri, Alibaba. Ya. Mereka punya alat buat chatting sendiri, WeChat. Tuh. Semua ada. Mereka punya aplikasi buat nonton film sendiri, WeTV, Ichiyi. Ya. Kita makan masih bergantung, ada yang nonton Netflix, nonton YouTube. Enggak, mereka punya sendiri. Terus ini cuma ada yang nasihatin, yuk kita nggak mampu sedekah, kita nggak mampu dukung datang ke sana perang, minimal jangan beri produk-produk yang dukung Israel. Malah dikatain, kamu nih matiin rezeki saudara sendiri. Kumaha siapa sih? Perasaan nggak pernah ada orang boikot biar saudara saya mati kelaparan. Nggak ada. Ya. Terus ketika mereka ngelihat negara seperti Cina pun, dan apakah rakyatnya pada marah? Ini pemerintah apa sih sosok ngeboikot, sosok nge-embargo diri sendiri? Enggak tuh. Malah jadi pada kreatif. Mereka bikin Google sendiri, bikin produk sendiri. Masa segitu punten ya, segitu teh mereka teh cenah komunis, nggak bertuhan. Enggak kalah sama kehidupan. Bangkit Ini mah cenah kita sholat, cenah ibadah, cenah punya Allah. Cuman perkara nggak beli ayam Kentucky kita nuduh orang seenaknya matiin rezeki orang, nggak ada kayak gitu. Ada orang yang berhenti dari Kentucky terus dia buka kendor, Kentucky dorong malah jadi lebih kaya daripada waktu kerja. Ada yang gitu juga. Enak ya nyebutnya ya, kendor. Ya. Saya teh dulu punya teman-teman sekolah singkatannya aneh-aneh. Dia bilang, itu ada hantu. Mana hantu? Oh, hansip tua katanya. Ya, maksudnya teh ada Pak Hansip tapi udah sepuh, dibilangnya hantu ya, ada-ada aja lah. Maafin ya, bercandanya anak SMA ada waktu itu. Sama jajan juga, mau kendor nggak? Oh, Kentucky dorong ternyata ya. Syama aja, jadi pakai shin ya. Jadi tenang aja ya. Terusin ya, istilah tunjukkan keberpihakan.